Selamat siang Pak, hari ini kami akan mempresentasikan tugas besar perancangan alat bantu kelompok kami yang terdiri dari Melani, Nisha, Raihana, Winda, serta Zulfian. Berikut ini merupakan objek yang dipilih oleh kelompok kami, yaitu gear motor 64T dengan gambar seperti berikut ini. Gear atau yang dapat disebut juga dengan roda gigi merupakan salah satu komponen yang wajib ada di dalam mesin suatu kendaraan. Gear dalam kendaraan ini akan berputar dan bersinggungan satu sama lain dengan gear lainnya dan saling bekerja sama juga dalam mentransmisikan daya. Gear sendiri memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan jenis kendaraan yang ada. Pada kelompok kami digunakan gear untuk sepeda motor, yaitu gear motor 64T seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Material untuk gear motor 64T ini merupakan steel metal. Untuk bentuk fisik, terdapat mata gigi yang mengelilingi lingkaran dari gear ini sebanyak 64 buah gigi. Bagian dalam dari gear ini memiliki lubang berbentuk lingkaran sebanyak 8 buah. Pada bagian tengahnya terdapat lubang ke dalam yang memiliki bentuk seperti kunci. Pada tampak dari sisi belakang, terlihat bahwa lubang yang terlihat datar di bagian depan akan terlihat menonjol dan memiliki tinggi di bagian belakang. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana tampak depan terletak di sebelah kiri dan tampak belakang terletak di sebelah kanan. Gear ini memiliki sangat banyak kegunaan. Yang pertama, untuk menggerakkan roda. Gear berfungsi untuk menggerakkan roda bagian belakang pada sepeda motor. Oleh karena itu, motor tidak akan bisa melaju tanpa adanya gear ini. Yang kedua, mentransfer putaran mesin ke roda sepeda motor. Proses transfer menggunakan prinsip putaran mesin yang diatur dengan posisi gigi transmisi. Ketiga, mengatur lapas perpindahan gigi dan akselerasi pada motor. Kombinasi ukuran mata gear, engine sprocket, dan drive sprocket akan menghasilkan sebuah tenaga dan juga napas dari sepeda motor tersebut. Rasio final gear yang lebih kecil dari rasio standarnya akan membuat sepeda motor memiliki napas yang lebih panjang, namun akan menurunkan akselerasi dan sebaliknya. Terakhir, sebagai penyeimbang roda belakang. Gear yang terletak pada bagian belakang motor berguna sebagai penyeimbang roda belakang, khususnya apabila motor sedang berakselerasi, sehingga motor dapat melaju dengan lancar dan tidak akan tersendat-sendat. Selanjutnya, pembuatan lembar rencana proses atau disingkat dengan LRP yang menunjukkan urutan-urutan operasi dalam pembuatan gear motor 64T. Bentuk gear motor 64T bagian depan terlihat pada gambar kiri dan bagian belakang pada gambar kanan. Jenis material yang digunakan adalah steel metal dengan ukuran awal berdiameter 45 mm dan ketebalan 10 mm. Kemudian dirancang hingga berukuran lebar 9 mm dan berdiameter 40 mm. Terdapat beberapa proses dari pembuatan gear motor 64T yang diawali dengan proses cutting hingga berdiameter 40 mm, kedua facing dengan menghilangkan permukaan ujung benda kerja sebesar 1 mm, dan dilanjutkan dengan 2 kali proses turning pada bagian depan dengan turning pertama mengurangi diameter menjadi 12,5 mm, kedalaman 3 mm, dan turning kedua mengurangi diameter benda kerja menjadi 33 mm dan kedalaman 2 mm. Selanjutnya, proses kelima dilakukan centering sebanyak 8 titik dan dilanjutkan proses drilling sehingga terbentuk 8 lubang berdiameter 3 mm dan kedalaman 6 mm. Untuk memperbesar lubang, dilakukan proses boring hingga berdiameter 5 mm. Proses ke-8 adalah milling untuk membentuk 64 buah gigi dengan panjang 6 mm dan tinggi 1,33 mm. Proses ke-9 adalah turning pada bagian belakang benda kerja untuk mengurangi diameter menjadi 33 mm dan kedalaman 2 mm. Proses ke-10 dilakukan chamfering benda kerja berdiameter 0,5 mm pada bagian tengah, kemudian proses milling untuk membentuk kotak pada bagian tengah dengan kedalaman 2 mm dan panjang 10 mm. Dilanjutkan proses grinding untuk menghaluskan permukaan benda kerja dari sisa proses pemotongan sebelumnya, dan terakhir dilakukan pemeriksaan ukuran dan kualitas dari benda kerja, sehingga terdapat sebanyak 13 proses yang terbentuk dalam pembuatan gear motor 64T.
Selanjutnya dijelaskan mengenai Operation Process Chart atau dikenal dengan OPC dari gear motor 64T. OPC disusun berdasarkan pada urutan proses yang tertera pada LRP. Diawali dengan cutting yang termasuk ke dalam proses operasi sehingga dilambangkan dengan lingkaran. Kemudian berlanjut pada proses phasing dan juga turning. Selanjutnya dilakukan proses centering sebanyak 8 kali pada benda yang sama sehingga diberikan lambang pengulangan sebanyak 7 kali dan berpengaruh pula pada proses drilling yang dimulai pada proses ke-12. Pengulangan sebanyak 7 kali ini juga dilakukan pada proses drilling hingga boring karena pada gear tersebut terdapat 8 lubang yang hendak dibentuk. Setelah itu, dilakukan proses milling untuk membentuk gerigi sebanyak 64 kali pada benda yang sama sehingga diberikan lambang pengulangan sebanyak 63 kali. Adapun alasan dilakukannya proses drilling terlebih dahulu sebelum milling karena nantinya lubang pada bagian tengah dari gear ini akan dijadikan sebagai locator form internal diameter untuk alat bantu yang sedang dirancang. Sehingga dengan urutan proses yang seperti ini akan lebih mempermudah dalam proses perancangan alat bantu. Selanjutnya dilakukan proses operasi ke-89 yaitu proses turning yang diikuti oleh proses chamfering, milling, hingga deburring. Ketika seluruh proses operasi telah selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan melakukan proses inspeksi. Proses inspeksi diberikan lambang kotak atau persegi. Untuk menarik kesimpulan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi di mana proses produksi gear motor 64T ini terdiri dari proses operasi sebanyak 96 kali dengan proses inspeksi sebanyak 1 kali yang dilakukan pada akhir proses produksi. Kemudian dibahas mengenai proses tersulit dalam pembentukan gear motor 64T. Didapatkan bahwa milling merupakan proses tersulit dari keseluruhan proses pembentukan gear yang ada. Hal ini dikarenakan pada proses milling terdapat pembentukan gigi sebanyak 64T atau 64 gigi, yang mana pada pembentukan gigi ini diperlukan kepresisian yang baik karena mata gigi harus dibuat sama persis dengan ukuran jumlahnya yaitu sebanyak 64. Selain itu, pada proses ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan antara gigi dan saat memposisikan di mesin ketika hendak melakukan proses milling. Berikut ini merupakan proyeksi Amerika dari gear motor 64T. Selanjutnya akan dibahas mengenai perancangan alat bantu untuk proses pembuatan gear motor 64T. Pertama, untuk jenis fixture yang digunakan yaitu angle blade fixture, karena jenis fixture ini cocok digunakan terutama untuk benda kerja yang berbentuk silinder seperti gear motor 64T. Kemudian untuk jenis locator yang digunakan yaitu locating from an internal diameter, di mana locator ini memanfaatkan lubang pada bagian tengah benda dan berbentuk silinder yang ditempatkan secara horizontal. Selain itu, locator ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan 9 dari 12 derajat kebebasan, sehingga benda kerja hanya akan bergerak ke arah kanan dan berputar 2 arah pada sumbu Y. Terakhir, untuk jenis klem yang digunakan yaitu pin yang berbentuk silinder yang diletakkan pada bagian kanan dari fixture untuk menghilangkan 1 derajat kebebasan lainnya. Pada pin silinder ini, terdapat bagian yang kopong pada bagian dalamnya yang akan terhubung dengan locator dari fixture, sehingga membuat benda kerja dapat tertahan dan tidak mudah bergerak, kecuali saat berputar pada sumbu Y ketika proses permesinan. Kemudian pada alat bantu yang dirancang, locator yang berada di bagian ujung kiri dapat diputar secara diskrit sebesar 5,625 derajat, di mana nilai ini diperoleh dari satu putaran lingkaran sebesar 360 derajat dibagi dengan jumlah mata gigi pada gear yaitu sebanyak 64. Mata pahat nantinya akan berputar pada bagian atas fixture sehingga akan mengikis permukaan lingkaran. Setelah mengikis salah satu bagiannya, maka operator dapat memutar kembali locator sebanyak 1 kali dan mata pahat akan memotong atau mengikis permukaan lingkaran hingga berbentuk seperti gigi. Dengan adanya alat bantu ini, maka waktu yang diperlukan dalam proses milling akan menjadi lebih singkat karena operator tidak perlu lagi mengukur sudut mata gigi secara manual dan juga tidak perlu lagi melakukan setup ulang setiap kali akan membuat satu mata gigi.
karena operator hanya perlu memutar locator secara diskrit sebanyak 64 kali. Berikut ini adalah proyeksi Amerika dari alat bantu untuk gear motor 64T. Kemudian berikut ini adalah isometri dari alat bantu yang dirancang. Pada gambar sebelah kiri merupakan isometri dari alat bantu itu sendiri, dan pada gambar sebelah kanan merupakan isometri dari alat bantu yang terdapat benda kerja beserta dengan klaimnya. Berikut merupakan benda kerja dari gear, yang mana terdapat 64 mata gigi dan juga dikelilingi oleh 7 buah lubang yang mungkin nantinya untuk membaut dihubungkan ke rantai, dan juga di sini terdapat 1 buah lubang yang berada di tengah-tengah, dan lubang yang di tengah ini nantinya akan menjadi locator pada fixture yang telah dirancang. Sekarang akan dilakukan simulasi dari instalasi gear pada fixture yang telah kami rancang. Pertama, kita masukkan dulu alat bantu yang telah kami rancang. Nah, ini berikut alat bantu yang telah kami rancang. Selanjutnya akan dimasukkan gearnya terlebih dahulu. Nah, berikut gear yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, kita langsung memasukkan lubang ini pada locatornya. Selanjutnya pada bagian sini, bagian gear yang bagian belakangnya ditarik hingga ke belakang hingga menempel pada bagian silinder yang ini. Nah, sekarang gear hanya masih bisa bergerak ke depan dan juga masih bisa berputar. Supaya tidak bisa bergerak ke depan, akan digunakan clamping yang berupa pin. Nah, ini berikut ini merupakan pin yang akan menjadi klem pada alat bantu ini. Pertama, langsung saja kita masukkan pin ini pada locatornya. Lalu sudah dimasukkan ke dalam lubang yang sebelah kanan ini, selanjutnya ditempelkan kepada gear supaya gearnya tidak bisa didorong ke depan bahkan terjatuh. Nah, berikut merupakan hasil instalasi dari fixture kami, yang mana gearnya ini sudah tidak bisa bergerak ke depan lagi. Yang proses permesinannya itu mata pahat berada pada bagian atas, nanti memotong pada bagian atas sebelah sini, lalu apabila sudah terbentuk salah satu mata giginya, maka di sini si gearnya ini dapat berputar sebanyak kurang lebih 5,5 derajat ya, sesuai dengan jumlah mata gearnya itu 64. Jadi nanti akan berputar terus dari sininya locatornya itu, jadi nanti bakal berputar sehingga si pinnya ini juga akan ikut berputar. Berputarnya sebanyak kurang lebih 5,5 derajat. Nanti apabila berputar, maka dari mata pahat bagian atasnya akan memotong lagi, lalu setelah terpotong akan berputar dan juga dipotong lagi, dan proses tersebut dilakukan sebanyak 64 kali, dan juga bagian permukaan gigi ini sudah termiling secara keseluruhan. Sekian pemaparan mengenai perancangan alat bantu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.